wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Zakir dengan NIM 19126001. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang teori kognitif Bloom dan implementasi pada pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis, yang berarti pengaturan, dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, taksonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom. Beliau merupakan seorang psikolog di bidang pendidikan beserta dengan kawan-kawannya. Pada tahun 1956, terbitlah karya Taxonomy of Educational Objective Cognitive Domain. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 domain atau ranah kawasan. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, pendengaran, atau pemikiran. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Yang terakhir yaitu ranah psikomotor, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Implementasi pembelajaran melalui aspek kognitif dibagi menjadi 6. Yang pertama, pada tingkat pengetahuan, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Yang kedua, pada tingkat pemahaman, siswa dituntut untuk menyatakan masalah seperti memberi contoh suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, pada tingkat aplikasi, siswa dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam situasi yang baru. Yang keempat, pada tingkat analisis, siswa diminta untuk menguraikan informasi dan dapat membedakan fakta dan pendapat serta menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima yaitu pada tingkat sintesis, siswa dituntut untuk menghasilkan suatu cerita. Dan yang terakhir yaitu pada tingkat evaluasi, siswa mengevaluasi informasi seperti contohnya yaitu buku sejarah. Oke, selanjutnya saya Faria Nur Kristiana. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pengertian critical thinking dan pengertian creative learning. Pengertian critical thinking atau kemampuan berpikir merupakan kompetensi yang harus dimiliki dari sekarang. Dengan seiringnya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia kerja pun menuntut seorang untuk berpikir kritis, karena disinilah seorang individu dihadapkan pada berbagai macam masalah dengan proses penyelesaian masalah yang harus tepat. Nah, selanjutnya ada pengertian creative learning atau pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang harus guru dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada Dennis Taylor pada tahun 2010 yang mengemukakan beberapa aspek yang dikembangkan berdasarkan komponen berpikir kritis. Nah, ketika kita ingin membangun kemampuan berpikir kritis pada anak, di antaranya ada 3, yaitu yang pertama ada asking a question atau bertanya. Yang kedua ada point of view atau sudut pandang. Yang ketiga ada being rasional. Selanjutnya ada asking a question atau bertanya. Bertanya merupakan salah satu proses pembiasaan yang harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Bertanya merupakan salah satu pembiasaan yang harus dikembangkan
dikembangkan. Yang kedua ada point of view atau sudut pandang. Pada aspek ini, seorang anak akan membentuk opininya sendiri dan membangun pemikirannya sendiri. Maka, untuk mengasah aspek ini, seorang anak harus belajar untuk mengevaluasi bukti dan menilai bagaimana keyakinan yang harus dipertahankan. Sehingga anak akan mengenali perbedaan bentuk dan tingkat suatu bukti untuk mendukung keyakinan, dan berbeda-beda pula perbedaan sudut pandang akan melatih anak untuk mengenali berbagai alternatif. Dan yang terakhir ada being rasional. Anak dituntut untuk memberikan alasan terhadap sudut pandang yang diyakininya, sekaligus juga menerima perbedaan sudut pandang dengan orang lain dengan latar belakang pengalaman yang dengan alasan yang berbeda juga. Tidak saja alasan yang mendukung pendapat, tetapi juga harus disertai dengan bukti nyata dan berpikir yang logis. Gitu. Sekian dari pemateri kedua. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang teori metakognisi pada pembelajaran anak usia dini. Menurut John Flavel, metakognisi adalah sebagai kesadaran peserta didik, pertimbangan, pengontrolan terhadap proses serta strategi kognisi milik dirinya. Metakognisi memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika dan dalam pemecahan masalah matematika. Menurut Husamah dan Yanur, metakognisi adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Seseorang perlu menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada dirinya sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Brown secara khusus membatasi 4 komponen dari metakognisi, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pemantauan, 3. Pengevaluasian, dan keempat, perevisian. Perencanaan berkaitan dengan aktivitas yang disengaja yang mengorganisir seluruh proses belajar. Yang kedua, pemantauan yang berkaitan dengan aktivitas mengarahkan kemajuan belajar. Contohnya, seorang guru melakukan pemantauan terhadap siswa yang hobi menggambar, supaya kemampuan menggambar tersebut dapat berkembang. Yang ketiga yaitu pengevaluasian. Pengevaluasian berkaitan dengan mengevaluasi proses belajar. Jadi guru selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu memberikan evaluasi terhadap siswa agar siswa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Dan yang terakhir yaitu perevisian. Perevisian yaitu proses belajar dari sendiri yang meliputi modifikasi rencana sebelumnya dengan memperhatikan tujuan, strategi, dan pendekatan belajar lainnya. Dan pada pembahasan terakhir, saya akan memaparkan tentang neuroscience. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf. Tujuan dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience ini adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Melalui instrumen positron emission tomography atau PET, diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia. Keenam sistem otak tersebut adalah korteks prefrontalis, sistem limbik, gyrosimulatus, ganglia basalis, lobus temporalis, dan cerebrum.
Keenam, sistem otak tersebut mempunyai peranan penting dalam pengaturan kognisi, afeksi, dan psikomotorik, termasuk IQ, EQ, dan ESQ. Di dalam neuroscience juga terdapat beberapa dimensi, antara lain yaitu 1. Seluler molekuler, yang kedua sistem saraf, yang ketiga neuroscience perilaku. Seluler molekuler, lingkup kajian seluler molekuler ini mempelajari berbagai macam sel saraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan berbagai perilaku yang kompleks seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Yang kedua yaitu sistem saraf. Bidang sistem saraf mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Misalnya, masalah penglihatan dikaji dalam sistem visual, masalah gerakan dikaji dalam sistem isotonik atau sistem kinestetik, masalah pendengaran dikaji dalam sistem auditori, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu neuroscience perilaku. Neuroscience perilaku mengkaji bagaimana berbagai macam sistem saraf sebagaimana disebutkan pada poin 2 tadi, yang bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya, bagaimana saraf visual, saraf auditori, dan saraf motorik memproses informasi atau materi pelajaran secara simultan. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.